Shalom, kita bertemu kembali dalam renungan harian HKBP Resort Sutoyo 28 November 2024. Kita berdoa. Damai sejahtera yang daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal adalah kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan menyapa kita hari ini, yaitu yang tertulis dalam Efesus 4 ayat 20. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Dalam bahasa Batak, alayang gohamu dak songoni di guru hokamu Kristusi. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita akan sepemahaman jika saya mengatakan bahwa setiap orang menginginkan perubahan. Perubahan yang dimaksud tentu menuju pada kehidupan yang semakin baik. Setiap pribadi mendambakan bahwa hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok akan lebih baik dari hari ini. Kita tidak setuju menghadapi stagnasi kehidupan, namun semua harus mengalami perubahan untuk semakin baik. Demikian juga dengan masalah keimanan kita kepada Tuhan. Tuhan sangat mendambakan setiap pribadi harus mengalami perubahan dalam sikap dan perilaku. Kita tahu dan sadar setiap orang memiliki masa lalu. Apakah itu masa lalu yang indah atau masa lalu yang hitam? Semua kita tidak luput dari dosa dan kesalahan. Namun pintu untuk berubah dan pintu untuk pengampunan selalu terbuka bagi setiap orang. Nas ini mengingatkan mereka yang telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dalam hidupnya harus ditemukan hidup baru. Kehidupan yang lama kita tinggalkan dan menuju kepada kehidupan yang baru. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam setiap roda kehidupan manusia, terjadinya perubahan adalah hal yang biasa. Rasul Paulus menjelaskan dalam bacaan ini bahwa cara berpikir manusia pun harus berubah, terutama tentang keselamatan oleh kasih karunia Kristus Yesus. Manusia pada umumnya sulit menerima perubahan dalam hidupnya, terutama perubahan yang drastis, seperti dari ada menjadi tidak ada. Perikop firman Tuhan ini berbicara tentang iman Kristus sebagai jalan keselamatan, namun sulit diterima oleh jemaat di Efesus. Mereka tidak mampu menerima pemahaman itu karena harus merubah paradigma berpikir tentang apa dan atau siapa yang memberi keselamatan. Kasih karunia Tuhan Yesus dan hubungan kita dengan Tuhanlah yang memampukan kita bisa merubah cara berpikir dan pola hidup kekristenan kita. Apa yang baik dan apa yang berguna baru dapat dimengerti di saat kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan Yesus melalui doa-doa dan firman Tuhan. Perubahan hidup adalah suatu keharusan. Suatu keharusan artinya adalah jika kita tidak berubah, maka hidup kita tidak akan berkembang dan maksimal. Untuk menerima berkat yang baru, engkau harus memiliki paradigma yang baru. Perubahan hidup menuntut suatu tekad untuk meninggalkan hidup yang lama. Perubahan hanya akan terjadi ketika kita melangkah keluar dari zona nyaman. Tuhan telah memilih dan menetapkan hal terbaik, bahkan lebih dari yang Anda pikirkan. Tetapi jika Anda tidak pernah melangkah untuk meraihnya, Anda tidak pernah dapatkan hal itu. Perubahan hidup dapat terjadi jika kita jadikan Yesus Kristus penguasa dalam hidup kita.
Perubahan hidup yang sesungguhnya bukanlah bersifat sementara, tetapi terus-menerus. Perubahan yang terus-menerus hanya akan terjadi jika hidupmu dikuasai dan dipimpin oleh Kristus. Ketika engkau menjadikan Yesus sebagai penguasa, artinya engkau sedang menundukkan hatimu kepada Tuhan dan membiarkan kehendak Tuhan yang memimpin hidupmu. Mari kita contoh Paulus yang telah mengalami perubahan hidup karena pimpinan Roh Kudus. Banyak perkara besar yang Paulus lakukan dan banyak jiwa-jiwa sudah diselamatkan karena Paulus mengizinkan perubahan terjadi di dalam hidupnya. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan kami dalam Yesus Kristus yang telah membawa kami ke dalam perubahan karena keselamatan yang Engkau bawa. Baharui kami setiap saat agar mampu meninggalkan kehidupan lama kami. Amin. Saudara yang terkasih, selamat beraktivitas pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.